Pemirsa, tangki kilang Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam terbakar. Tangki berisi 31.000 kiloliter Pertalite. Kebakaran kembali melanda tangki di kawasan kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah semalam. Tangki berisi 31.000 kiloliter Pertalite. Untuk mengamankan lokasi, polisi penutup jalan yang berada di dekatnya. Pertamina pastikan masyarakat sekitar dalam kondisi aman. 80 warga Kelurahan Lomanis telah dievakuasi. Upaya pemadaman dimaksimalkan dengan defensive firefighting dengan fire truck dan hidran serta pendingin di area sekitar tangki yang terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Sesaat sebelum kebakaran terjadi hujan deras yang disertai petir yang melanda wilayah Cilacap. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat sambaran petir. Pemirsa, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara mengenai kebakaran kilang minyak Pertamina yang terjadi Sabtu malam. Ahok meminta kebakaran tangki di kilang Cilacap, Jawa Tengah diusut tuntas. Lantaran kebakaran ini bukan pertama kalinya terjadi. Ahok meminta untuk memastikan penyebabnya, juga memastikan ada atau tidaknya kelalaian dengan pembiaran meluapnya muatan tangki. Dalam keterangan yang diterima Ahok, objek yang terbakar adalah tangki 36T102 berisi Pertalite dengan level tangki 15,9 meter versus maksimal level 20 meter atau sekitar volume 31.000 kiloliter versus maksimal 39.000 kiloliter. Kebakaran tangki 36T102 itu terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kebakaran yang kembali melanda tangki di kawasan kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam, kita sudah terhubung melalui telepon dengan Ifki Sukarya, Sekretari Korporat Pertamina. Selamat sore, Pak Ifki. Selamat sore, Mbak April. Baik, Pak Ifki, jika tadi informasinya dugaan sementara karena adanya atau tersambar petir, Pak, apakah ada perkembangan dari penyebab kebakaran kilang Pertamina ini? Kami sampaikan kembali bahwa kami saat ini dari kemarin sampai tadi ya fokus pada upaya untuk pemadaman ya, agar pemadaman bisa dilakukan sebaik mungkin dan secepat mungkin ya, dan juga selain itu bagaimana kami bisa mengamankan warga sekitar ya yang terdekat dengan area insiden ya, sehingga kami berharap tidak ingin ada korban baik dari petugas maupun masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi untuk penyebab kebakaran sendiri hingga saat ini masih dalam dugaan sementara yaitu tersambar petir ya, Pak? Ya, kami akan tunggu lebih lanjut dari hasil investigasi ya, supaya kita akan tahu apa yang menjadi penyebab insiden tersebut. Baik, Anda tadi menyinggung soal proses pemadaman dan evakuasi warga. Seperti apa, Pak, prosesnya? Ya, jadi upaya yang kami lakukan adalah kami pertama adalah strategi agar kebakaran ini tidak merembet kepada tangki-tangki yang lain yang terdekat dari tangki yang terbakar. Yang kami lakukan adalah dengan melakukan penyekatan ya, dengan menggunakan air ya, kami lakukan pendinginan dengan water sprinkler dan juga dengan defensif dengan hidran ya, kami dinginkan ya, sehingga tidak ada rambetan radiasi ataupun api yang akan menyebabkan timbulnya kebakaran di tangki yang lain. Jadi alhamdulillah ya, strategi ini berhasil kita lakukan sehingga ini bisa kita pertahankan kinerja hanya satu tangki saja yang terbakar. Sementara itu kami lakukan pula offensive firefighting ya, di mana kami melakukan upaya untuk melakukan pemadaman tangki ya dengan menggunakan foam dan perlengkapan yang dibutuhkan ya, sehingga diharapkan pemadaman ini bisa secara cepat dan efektif untuk bisa mengendalikan api. Nah, di satu sisi ya, bersamaan dengan timbulnya insiden kebakaran tersebut, kami juga melakukan pengecekan kepada warga sekitar yang terdekat dengan area insiden, dan kami
lakukan pengalihan ke lokasi yang lebih aman, ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 80 warga yang umumnya terdiri dari ibu-ibu dan balita. Itu kami ungsikan, kami alihkan ke kebetulan di Kelurahan Lomanis, ada yang di aula sebanyak 50 warga dan 30 warga lainnya ditempatkan di masjid yang ada di Kelurahan Lomanis. Seperti itu. Baik, Pak Ifki, ada perintah dari Ahok soal pengusutan kebakaran ini. Nah, apakah sudah ada penanggulangan pasca adanya kebakaran ini, Pak? Ya, tadi bahwa pengusutan ini kan tentunya dilakukan dengan upaya investigasi ya, untuk mengetahui seperti apa kejadian yang terjadi ya, sehingga kita akan mengetahui hal apa yang memang akan menjadi timbul yang menyebabkan adanya insiden tersebut gitu. Baik, 2 kali terjadi kebakaran, 11 Juni dan 14 November Sabtu malam lalu. Kenapa ini menjadi sering kali terjadi kebakaran di lokasi tersebut, Pak? Ya, memang Cilacap ataupun Indonesia ini area yang seringkali terjadi petir ya. Namun setelah peristiwa terjadinya Juni insiden, ya kami lakukan upaya untuk memperkuat ya sistem pencegahan kebakaran akibat petir ya, dengan melakukan upaya-upaya penambahan perlengkapan ya. Namun upaya kami yang kami lakukan masih perlu untuk segera dilakukan penambahan kembali ya. Terutama kami sudah memiliki prioritas sebenarnya bahwa tangki-tangki seperti gasolin itu yang diprioritaskan untuk dilakukan penambahan penguatan untuk anti petir tersebut. Baik, berarti sudah ada strategi ya Pak ya untuk bisa menangkal atau menanggulangi adanya kebakaran seperti Betul, Mbak. 2 kali kemarin. Bicara soal bagaimana ini terjadi, berapa Pak kerugian dari Pertamina atas musibah ini? Pak Ifki? Ya, gimana Mbak? Mohon maaf, kurang jelas. Berapa kerugian dari Pertamina atas Oke. kejadian ini? Baik Mbak, jadi untuk menyangkut masalah kerugian, ya kami belum bisa menyampaikan dan juga kami ini nyangkut perhitungan yang harus kita lakukan. Jadi kami menunggu proses investigasi dan juga perhitungan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan ya untuk proses selanjutnya seperti itu. Baik, Pak Ifki, mengingat lokasi kebakaran ini dekat begitu ya Pak ya dengan pemukiman warga, berbeda dengan lokasi saat kebakaran 11 Juni lalu. Apa tanggung jawab dari Pertamina yang akan diberikan kepada warga sekitar? Ya, tentunya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa untuk warga di sekitar ya, alhamdulillah kami sudah coba memberikan bantuan ya dalam upaya kemarin pengalihan warga ke lokasi yang lebih aman ya, di mana kami berikan bantuan berupa selimut, kemudian makanan siap santap ya, untuk minuman juga mineral water dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk masyarakat, termasuk juga kesehatan ya. Dan saat ini tim di lapangan juga sedang mengidentifikasi dampak-dampak yang muncul sebagai akibat dari insiden tersebut. Baik, Pak Ifki, ada busa-busa yang akhirnya menjadi polusi di pemukiman warga sekitar akibat pemadaman yang dilakukan begitu. Pak, apa solusi dari polusi ini, Pak? Mohon maaf, kurang jelas tadi Mbak April. Baik, kecil soalnya. adanya busa-busa yang akhirnya mengarah ke pemukiman warga. Nah, ini menjadikan polusi udara, Pak. Ada solusi untuk kejadian ini? Ya, foam atau busa yang terhembus oleh angin ya. Ya. Gitu ya. Diharapkan foam ini sementara ya, karena ini nanti sifatnya akan kalau angin sudah habis kan nanti akan berubah bentuk ya menjadi air. Namun kami terkait dengan masalah dampak lainnya sedang kami identifikasi untuk seperti apa dampak tersebut kepada masyarakat ya dari asap yang ditimbulkan.
bisa menangani hal ini. Ya, betul. Baik, bicara soal bagaimana kasus ini harus diinvestigasi atau diusut tuntas sesuai arahan atau perintah dari Pak Ahok begitu. Adakah informasi Pak yang masuk karena banyak isu yang bermunculan kalau sebelum kebakaran terjadi sudah ada laporan dari warga mengenai bau yang menyengat begitu Pak. Namun tidak dihiraukan atau dihiraukan oleh Humas Pertamina, tidak direspon dengan cepat. Apakah ini betul Pak? Sampai sejauh ini kami atau saya pribadi belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari lapangan ya. Tapi kalau memang ini ada informasi seperti ini, itu menjadi salah satu masukan ya pada saat nanti dilakukan investigasi. Oke, Pak Ifki, ini kan masih dalam musim penghujan begitu yang ada di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan petir-petir serupa yang bisa terjadi untuk menyambar kilang-kilang yang ada di Pertamina terjadi begitu Pak. Antisipasi apa Pak yang terus dilakukan oleh Pertamina Pak? Ya, tentunya kesiapsiagaan ya dari personil ya. Kita sudah berupaya bagaimana memperkuat fasilitas kita dari mencegah timbulnya api akibat faktor alam. Jadi kesiapsiagaan dari petugas kami ya bila mana terjadi hal yang serupa pada saat hujan. Jadi alhamdulillah ya kemarin juga petugas kami sigap ya langsung melakukan upaya pemadaman ya, dan ketika itu kita lakukan upaya pemadaman secara aktif dan secara cepat kita bisa menanggulangi dan mengendalikan api ya. Namun karena ada faktor angin tadi ya, jadi upaya pengendalian itu terus perlu melakukan, dan akhirnya pada pagi tadi alhamdulillah pengendalian secara utuh sudah berhasil terhadap api, dan jam 7.45 nyatakan padam, dan jam 9.15 itu dideklarasikan situasi aman. Dan ini adalah sebagai bentuk dari kesiapsiagaan ya tim kami ya dalam rangka untuk menanggulangi. Jadi itu salah satu yang memang harus kita siapkan juga selain kita melakukan upaya pencegahan. Kalau jangka panjangnya Pak, seperti apa antisipasinya? Ya, sama ya. Jadi artinya kami juga ke dalam ya mempersiapkan kembali budaya safety ya kepada para perwira atau pekerja Pertamina yang bertugas terutama di wilayah operasi ya, terutama di pabrik, di kilang ya, dan juga tentunya tadi kesiapsiagaan daripada petugas ya, dan juga perlengkapan serta peralatan-peralatan pencegahan akan terus kita perkuat. Baik, terima kasih Pak Ifki Sukarya, Korporat Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Pak Ifki, sehat selalu Pak. Selamat sore. Pemirsa, kebakaran kilang Pertamina bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, insiden kebakaran serupa juga pernah terjadi di sejumlah titik penampungan minyak. Pertamina sudah beberapa kali mengalami kebakaran tangki di sejumlah titik penampungan minyak sepanjang tahun ini. Sebelum peristiwa naas pada Sabtu kemarin sudah ada beberapa kebakaran hebat yang terjadi pada 31 Maret 2021. Saat itu kebakaran terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU6 Balongan Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran mulai terjadi pada Senin 29 Maret dini hari. Kejadian itu sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran dan api baru bisa dipadamkan 3 hari setelah peristiwa terjadi. Sebelumnya kebakaran di lokasi yang sama yaitu Komplek Kilang Parasilin PT Pertamina RU6 Cilacap, Jawa Tengah juga pernah terjadi kebakaran pada Jumat 11 Juni 2021. Saat itu api melahap salah satu area tangki atau bunwall di kilang. Pemadaman api membutuhkan total waktu hingga 40 jam. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.